Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di channel YouTube Tibean, sederhana penuh makna. Dan kali ini masih dengan Pak Ustadz Rizal. Ya, jadi insya Allah materi hari ini Pak Ustadz tentang ajakan untuk kita beramal ya. Investasi amal. Investasi amal. Jadi sebelum saya lanjutkan ke Pak Ustadz Rizal, saya ada cerita. Satu ketika, Pak Ustadz, saya itu lagi duduk di pinggir jalan dengan teman. Saya lihat ada paku. Paku itu saya bisa ambil, bisa saya buang. Tapi paku itu penonton saya tidak ambil. Saya suruh teman saya, bro, angkat itu paku, ambil, buang. Setelah itu, saya tanya sama dia, sama teman saya ini, Pak Ustadz. Antum tahu maksud saya kenapa bukan saya yang ambil paku itu, tapi antum yang saya suruh ambil paku dan buang, amankan. Tapi orang ini cerdas, Pak Ustadz. Dia bilang begini, supaya dia dapat pahala dan saya juga dapat pahala. Tapi pahala ini tidak terbagi dua. Dia dapat satu, saya pun dapat satu. Karena saya yang menyampaikan itu. Oke, jadi selanjutnya nanti Pak Ustadz Rizal yang akan menjelaskan kira-kira seperti apa investasi amal. Termasuk mungkin hal seperti itu. Hal yang sederhana, cuma paku, tapi punya makna. Penonton punya makna. Untuk ya mudah-mudahan jadi tiket melewati Siratal Mustaqim. Oke, silakan Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, salli wa sallim ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa rahimakumullah. Jadi menarik apa yang dijadikan pengantar tadi tentang bagaimana kemudian investasi amal dan lain sebagainya. Tapi poin awal yang ingin kita sadari bersama bahwa memang hitung-hitungan amal Allah yang lebih tahu. Iya. Hitung-hitungan Allah yang lebih tahu berapa yang kita dapat dan bagaimana Allah yang lebih tahu. Yang jelas Allah tidak pernah akan merugikan hambanya. Allah juga tidak mengingkari janjinya. Ya, seperti itu. Nah, mungkin lebih fokusnya saya langsung bawa ke ayat yang mungkin sangat masyhur di Gorontalo kalau orang suka yasinan. Jadi Allah berfirman, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Ya, seperti itu. Nah, nanti kita akan fokus ke kata-kata di ayat tersebut, atharohum. Kurang lebih terjemahnya kalau saya mau bawakan ini ayat, inna sesungguhnya kami, nahnu kami. Ya, ada pengulangan. Ini kalau dalam tafsirnya namanya ini penguatan. Inna sesungguhnya kami, nuhyil mauta, yang nanti menghidupkan orang yang mati. Masya Allah. Karena yang bisa menghidupkan tidak ada yang lain kecuali Allah. Makanya dikasih penguatan di situ dua kali innanya, kaminya. Ya, seperti itu. Ceritanya ayat ini nanti Allah akan bangkitkan semua yang sudah mati di hari kiamat. Nahnu nuhyil mauta. Setelah dibangkitkan nanti wa naktubu ma akan Allah hadirkan. Ma qaddamu wa atharahum. Amal-amal kita yang telah lalu wa atharahum dan peninggalan kita. Ya, tadi kan salah satu tujuan mulianya kan channel ini investasi sampai ke sana. Jadi ada dua yang Allah hadirkan di hari kiamat. Ma qaddamu wa atharahum. Amal-amal sendiri yang pernah kita amalkan dan peninggalan kita. Yang sekarang kita tinggalkan dan masih bermanfaat. Sekarang kalau kita mau merenung, kira-kira mana yang banyak? Amal kita sendiri atau peninggalan kita? Iya kan? Kira-kira mana yang banyak? Ya, kalau hitung-hitungan amal Pak Ustadz, kita mau hitung juga, ya mungkin dosa lebih besar daripada amal ini bisa saja menonton. Iya. Jadi gini, bedanya makoddamu dengan atharahum. Kalau makoddamu, kita beramal hanya selama kita hidup. Iya. Jadi kalau kita dikasih jatah usia 60 tahun, hanya sampai batas usia itu kita bisa beramal. Kita sholat, kita puasa, kita baca Quran, itulah amalan kita. Iya kan? Tapi kalau atharahum melampaui batas usia kita. Jadi yang lebih banyak mana? Yang kedua itu. Ya, atharahum. Yang kedua. Iya. Tapi kalau atharahum musadik?
ini. Makanya mungkin ada yang bangun musola, bangun. Mungkin itu tujuannya itu, Pak Ustadz ya. Oke, sip. Jadi yang pertama Allah hadirkan maqaddamu. Sholat kita berapa banyak, puasa kita berapa banyak, dan kalau kita mau hitung, subhanallah, kemungkinan besar kecil. Gitu. Tadi udah kita hitung, 60 tahun dikurangi usia kecil 15 tahun. Dikurangi masa tidur sepertiga 15 tahun, tinggal 30 tahun. 30 tahun kira-kira dimanfaatkan untuk apa? Paling banyak di kantor. Iya. Kalau sholat sehari berapa jam? Paling tinggi 10 menit. 10 menit kali 5 waktu? Kali 5 waktu. 50 menit. Ya. Tidak sampai 1 jam. Bulatkan aja 1 jam. 1 jam. Nah, seperti itu. Ya, seperti itu. Nah, kemungkinan besar nanti maqaddam amal kita yang kita lakukan sendiri ini itu sedikit. Karena kita hanya melakukan amal tersebut selama kita hidup. Belum di situ ada malas, belum di situ ada terlambat, belum di situ ada macam-macam yang menghalanginya. Akhirnya amal itu bisa sedikit. Maka hebatnya Allah Subhanahu wa taala mengajak kita agar kemudian bisa menambah amal. Caranya bagaimana? Wa atharohum. Kita meninggalkan peninggalan kita. Seperti itu. Nah, atharohum itu kalau dibuka tafsir memang ada 2 makna. Yang pertama makna atharun yang artinya itu jejak langkah. Iya. Atharun, jejak tapak kaki atau begitu. Bekas. Bekas seperti itu. Karena diceritakan ada Bani Salimah, mereka datang kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, kami mohon izin mau pindah rumah lebih dekat ke Masjid Nabawi, ke masjidnya Nabi, karena dia rumah jauh dari masjid. Iya. Bagi yang pernah haji kan, Pak Dok kan udah pernah haji ya. Itu agak jauh. Maka kata Rasulullah SAW, ya Bani Salimah, inna hiyarukum tuktabu atharukum. Tidak usah pindah. Iya. Karena nanti jejak-jejak langkah kalian itu akan menjadi peninggalan-peninggalan kalian di akhirat. Makin jauh kalian melangkahkan kaki ke masjid, banyak jejak-jejak langkahnya, pahalanya makin besar di hadapan Allah SWT. Jadi tidak usah pindah. Iya. Seperti itu. Makanya buat pemirsa yang rumahnya jauh dari masjid, berbahagialah. Tapi datang ke masjid. Jangan cuma dalam hayalan mau ke masjid. Tetap datang supaya ada bekas-bekas. Iya. Dan yang paling rugi yang paling dekat dengan masjid. Iya. So dekat tidak datang lagi. Tidak dapat. Gitu ya. Nah, itu makna pertama, atharahum. Makna kedua, itu banyak. Ya. Hadis yang masyhur, idza mata ibnu adam min qata amaluhu illa min thalas. Kalau anak Adam meninggal, terputuslah amalnya kecuali 3. Apa itu? Shadaqah jariyah. Yang kedua, al-ilmu yang tafa'u bihi, ilmu yang kemudian diajarkan, kemudian diamalkan. Ya kan? Dan terakhir nanti auladun saleh. Anak-anak yang saleh. Sekarang coba kita lihat. Kalau anak kita bisa investasi berapa? Sekarang kan KB. 2 anak cukup. Susah ya. Beda dengan opa-opa kita dulu. Ya. Mama saya itu tapi juga kalau mau perbanyak anak juga dan ya untung-untungan satu bisa baca Quran, yang lainnya ini kan bahaya juga. Iya. Makanya mana asarahum di situ itu kullu amalin saleh atau amalin taleh. Setiap mananya bisa 2. Ya. Bisa menjadi amal soleh atau amal keburukan. Jadi hati-hati, yang bisa mengalir itu bukan hanya amal soleh, keburukan juga. Kayak contoh tadi, ninggalin anak 12, yang soleh cuma 1. Ya. Yang kurang ajar 11. Hati-hati, yang 11 Allah kirim dosa itu. Ya, itu investasi itu kan. Investasi. Jadi ya, makanya bagaimana rumusnya supaya kita bisa menambah amal soleh kita di akhirat walaupun sudah wafat? Nah, ini 3 ini yang boleh dilakukan. Oke, mungkin dari sisi anak agak susah hari ini. Belum dengan program keluarga berencana, belum 5 itu enggak mau. Seperti itu kan. Oke, sedekah jariyah ini hanya untuk orang-orang tertentu. Orang-orang tertentu yang sifatnya agniya, Allah kayakan. Allah limpahkan rezekinya. Walaupun ada juga yang melimpah tapi agak berat. Belum tersentuh hatinya. Seperti itu. Nah, yang agak ringan sebenarnya adalah al-ilmu yang tafawwi. Makanya tadi dijalankan kita bicara guru itu pahalanya besar. Iya. Cuman catatannya kalau saya bilang, kalau dia hanya sebatas mengajar tidak diamalkan, pahalanya hanya pahala mengajar. Iya. Seperti itu. Maka kalau kita mengajar, ini buat pemirsa, kalau kita mengajar bagusnya itu apa? Ajak anak didiknya sampai mengamalkannya. Gitu. Karena kalau dia sampai diamalkan, itu pahalanya ngalir terus. Kalau cuma mengajar selesai. Makanya kadang saya kan pernah ngajar. Bahkan saya pernah bikin materi, beberapa saya sampaikan ke guru-guru itu menjadi guru inspiratif.
salah satu saya bilang adalah kadang guru bebannya itu adalah apa? Pikirannya macam-macam. Ada belum gajian, ada honor tidak cukup dan sebagainya. Sudah tidak usah pikir yang begituan. Kalau lagi stres anak-anak bikin jengkel apa semua, sederhana saja. Ajari mereka doa makan. Contoh ini. Kemudian minta mereka amalkan tiap hari. Bayangkan kalau satu kelas 24 orang, tiap hari membaca doa makan, maka pahalanya dikumpulkan oleh Allah, dikirim sama gurunya. Gurunya sudah mati, anak-anaknya masih mengamalkannya. Dikirimi terus, Pak. Ini sama dengan multi level pahala. Multi level pahala ya. Jadi memang penonton, mohon maaf ya agak kepleset ya. Jadi ini termasuk ini studio YouTube TV-an ini penonton. Memang sengaja saya buat ya untuk multi level pahala itu. Jadi ketika Pak Ustadz bicara tentang satu amalan dan saya siarkan melalui studio TV-an dan para penonton juga membagikan, maka ketika penonton dapat 10, Pak Ustadz juga dapat 10. Ya kan? Tapi ketika penonton bagi 10 dan yang 10 orang ini membagikan lagi, jadinya 100 dan penonton juga akan mendapatkan lebih banyak daripada. Banyak dari kaki ya? Ya, jadi ini multi level pahala ini Pak Ustadz. Ya, seperti itu. Yang ada dua. Jadi kalau kita ingin berbicara investasi amal itu, dia ada dua. Ada yang sifatnya kita langsung mengamalkan, mendidik, mengajarkan. Yang kedua meninggalkan fasilitas-fasilitas. Seperti itu. Kalau mengamalkan kan banyak. Contoh man sanna sunnatan hasanatan, siapa yang pernah memberikan contoh yang baik. Fahumila bihi, kemudian orang yang diberi contoh tersebut mengamalkannya. Maka baginya pahala yang sama. La yang kusumin azrihi sayun, pahala itu tidak dikurangi. Tadi bahasanya. Kalau yang mengamalkan dapat 100, maka kita yang mengajarkannya juga dapat 100. Nah, seperti itu. Jadi memang subhanallah Allah menyediakan rangkaian amal soleh pahala yang sangat besar. Nah, seperti itu. Nah, itu kalau amal soleh. Dia mengajarkannya perkara-perkara sederhana saja. Seperti itu. Kita ngajak orang ke masjid. Maka kemudian ketika dia jadi rajin sholat bersama, insya Allah kita mendapatkan kebaikannya situ. Jadi subhanallah. Dan saya rasa ini adalah amalan yang ringan, tapi insya Allah bisa menjadi bobot besar kita di akhirat. Karena modalnya nggak mahal, hanya lisan. Sebelum saya lupa Pak Ustadz, saya itu waktu di Madinah penontonnya, saya lihat ketika jenazah dibawa ke kuburan, anak-anak kecil itu berebutan untuk melakukan penyelenggaraan jenazah itu Pak Ustadz. Nah setelah saya tanya, itu katanya Pak Ustadz lebih tahu, penyelenggaraan jenazah itu pahalanya 1 kirot. 1 kirot itu sebesar 1 gunung Uhud. Nah, satu ketika orang yang lagi gali kubur di Bongomeme ini Pak Ustadz. Dan ini betul serius. Serius penonton. Jadi ketika selesai digali kuburan, saya berbicara tentang hal pahala fardu kifayah ini. Nah, tapi akhirnya si penggali kubur ini senang. Mereka akan dapat pahala 1 kirot. Tapi saya bilang tunggu dulu. Antum belum tentu dapat. Karena apa? Ketika antum menggali kubur tujuannya uang, dibayar. Tapi kalau antum punya tujuan uang, tetapi antum bismillahirrahmanirrahim, karena Allah antum juga melakukan ini fardu kifayah melekat, maka antum dapat itu. Nah, mulai saat itu Pak Ustadz, kalau saya ketemu dengan mereka lagi gali kubur, bagaimana kabar? Oh sudah baca bismillah. Jadi bagaimana itu Pak Ustadz? Iya, subhanallah. Ini kan nanti bahasannya nanti bicara di taslihun dia, bagaimana meluruskan dan mensucikan dia. Yang jelas memang kalau kita bicara Quran surat Yasin ini memang gambarannya seperti itu. Allah menghadirkan sebuah investasi yang sangat besar. Makanya kenapa kemudian contoh masjid yang dibangun tidak boleh dirobohkan. Salah satu alasannya kan takutnya kalau dirobohkan kan memutus amal jariahnya orang. Seperti itu. Maka memang fasilitas-fasilitas kebahagiaan itu mestinya dilestarikan dan terus dipertahankan. Kalau orang pernah nyumbang ke masjid 1 sak semen lah, atau kemudian 1 karton tehel, seperti itu. Maka selama itu masjid kepake, maka amal solehnya akan Allah kumpulkan, akan dikirimkan kepada orang yang pernah membantu. Walaupun dalam perkara sodako dan sebagainya kan ada lagi ketentuannya. Tapi misalnya Pak Ustadz begini, dalam rangka memperindah masjid, jadi dinding yang pernah pakai saya punya semen itu dirobohkan. Bagaimana itu Pak Ustadz? Insya Allah tidak. Kan yang tidak boleh itu
menghilangkan sehingga tidak ada lagi amal di dalamnya. Jadi tetap ada, biarpun dinding yang pernah pakai semen yang saya kasih tidak ada lagi, tapi selama masjid itu ada, pahala itu tetap mengalir. Intinya itu. Makanya tugas penting kalau kita bicara masjid, takmir itu artinya memakmurkan ya. Jadi jangan hanya berpikir bangun-bangun. Penting itu adalah memakmurkan. Nah, cuma mohon maaf, ketika kita bicara tentang investasi akhirat ini, penjelasannya juga di sana adalah bahwa hati-hati. Yang bisa juga menjadi investasi itu adalah dosa. Makanya hadis yang saya bacakan tadi itu dibalik, man sanna sunnatan sayyi'atan. Siapa yang pernah, mohon maaf, mengajari orang berbuat maksiat, memberikan teladan kepada orang maksiat, kemudian dia ikuti, dia amalkan, hati-hati, falahu wizrun. Aduh, masya Allah. Bahaya. Maka bagi orang yang pernah melakukan ini, nanti kan dia dapat dosa. Dosanya itu nanti dikirim sama yang mengajari. Seperti itu. Nanti yang mengajarinya sudah mati. Tapi yang diajari masih terus bermaksiat. Maka dosanya dikirim lagi. Masya Allah. Ini bahaya. Adil kan dalam Islam. Anda berinvestasi kebaikan, Allah kirimkan pahalanya. Anda meninggalkan peninggalan maksiat, Anda juga kirimkan dosanya. Nah, itu kalau mengajari. Iya kan? Yang berat itu kalau kemudian meninggalkan fasilitas. Atau dalam bahasa yang lain itu namanya memfasilitasi. Mohon maaf, kalau memfasilitasi ini kalau saya berikan contoh agak ekstrem. Tanda tangan. Dia cuma tanda tangan, tapi kemudian di situ tempat prostitusi atau tempat maksiat. Dia tanda tangan pabrik minuman keras. Iya kan? Kan dari tanda tangannya kemudian minuman kerasnya diproduksi, diedarkan, ada yang mabuk. Maka mohon maaf, banyak kemaksiatan juga terjadi. Semua maksiat yang terjadi nanti dikumpulkan, dikirim sama yang tanda tangan. Aduh. Ngeri juga. Bikin takut ini. Seperti itu. Lebih ngerinya lagi, yang tanda tangan meninggal. Pabriknya masih ada. Tiap hari memproduksi, tiap hari ada yang teler. Maka mohon maaf, saya juga dikirim. Seperti itu. Makanya sederhananya begini. Kalau kita berbicara investasi akhirat, rumusnya semua sederhana. Perbanyak urusan amal soleh untuk investasi akhirat. Kemudian kalau untuk urusan dosa, kalau bisa apa? Tinggalkan di dunia. Makanya Imam Al-Ghazali pernah bilang begini, tuba liman mata zunubahu. Berbahagialah orang yang ketika dia mati juga dosanya. Jadi berbahagialah orang yang ketika dia mati, selesai, tutup buku lo itu dosa. Tidak ada lagi. Jadi cuma itu yang bisa dia pertanggungjawabkan. Iya, cuma itu. Nah, kemudian dia melanjutkan wawailut tawil, dan penyesalan yang sangat panjang. Bahkan dia sebut kadang mi'atain, ada yang 100 tahun, ada yang 200 tahun. Kenapa? Liman mata wa yabqa zunubahu. Ketika dia mati, tapi dosanya kekal. Masih ada di dunia. Apa itu? Tadi, orang-orang yang pernah dia sesatkan, atau fasilitas-fasilitas yang sampai dia meninggal masih terus mengalir. Makanya bahaya. Kalau bicara asarun ini, istimewanya apa? Bisa melebihi batas usia kita. Coba masjid. Kalau 300 tahun berdiri terus, dimanfaatkan terus, 300 tahun dikirimi pahalanya kepada perintisnya. Seperti itu. Tapi kalau tempat maksiat, esek-esek, 100 tahun dimanfaatkan, 100 tahun dikirimi terus. Nauzubillah subhanazil. Makanya nanti di akhirat itu bisa-bisa akan ada banyak orang yang keheranan. Perasaan anak amal cuma biasa-biasa, cuma begini. Tapi ketika dihadirkan di akhirat, kenapa banyak ya? Ternyata apa? Kiriman terus. Multi level tadi itu. Seperti itu. Makanya kenapa ulama-ulama terdahulu itu banyak berlomba-lomba menulis buku, menulis kitab. Salah satu motivasinya itu, bagi peninggalan amal soleh. Contoh Imam Asy-Syafi'i meninggalkan banyak karya. Kemudian bukunya jadi rujukan. Banyak yang belajar. Jutaan umat dari berbagai negara belajar dari situ, mendapatkan kebaikan dari situ. Allahu Rabbi. Berapa kebaikan yang Imam Syafi'i kumpulkan. Seperti itu. Jadi kesimpulannya di situ. Jadi investasi akhirat tadi bikin athar. Ketiga pilihan. Anak soleh diperbanyak, sedekah jariyah kita perbanyak, dan yang paling bagus adalah mengajak orang kepada kebaikan. Sebagaimana motonya. Mandalla ala khairin falahu ajru amsalih. Islam. Oke, jadi penonton, demikianlah singkat dari Pak Ustadz, tapi memang sangat-sangat bermanfaat, karena jadi bagi yang
sementara dengan multi level marketing, ambil ilmunya untuk mendapatkan pahala yang lebih banyak. Dan seperti yang Pak Ustadz sampaikan tadi, bagaimana seorang guru bukan cuma sekedar mengajarkan, tetapi bagaimana yang diajari itu jadi sama dengan gurunya. Saya teringat dengan satu multi level, saya tidak perlu sebutkan Pak Ustadz ya. Itu mereka itu ketika mengajak katakanlah online ya, saya sempat masuk di situ. Itu bagaimana dilakukan duplikasi. Kemampuan mereka itu harus seperti saya itu harus mampu seperti mereka. Dan demikian juga saya. Jadi ada nilai positifnya, minimal kita mendapatkan ilmu-ilmu yang baik. Ya, penonton. Oke, demikian dulu masalah investasi akhirat yang dibawakan tadi dengan bagus oleh Pak Ustadz Rizal. Beliau masih muda, masih ganteng, ya. Beda dengan saya sudah ubanan ya. Jadi ya, makanya saya memperpanjang amalan itu dengan studio ini Pak Ustadz, supaya ketika saya mati dan ini sudah terposting, mereka mengambil hikmah, mengambil manfaat dari video-video yang kita tampilkan sama-sama Pak Ustadz. Insya Allah itu yang akan memperpanjang usia kita. Oke, demikianlah video ini para penonton ya, pemirsa channel YouTube TVN. Sekali lagi, jika video ini bermanfaat untuk kita semua, bagikan untuk sebagai amalan kita, menjadi amal jariah kita di masa-masa yang akan datang. Demikianlah, mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.